Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setiawati, NPM 190 120 142. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah kegiatan untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal yang pertama, sebagai sumber dana jangka panjang. Maksudnya adalah asal modal yang ditanamkan atau diinvestasikan di perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, sebagai alternatif investasi atau sebagai alternatif penanaman modal. Yang ketiga, sebagai alat restrukturisasi modal perusahaan. Artinya, penyusunan ulang sistem pengelolaan perusahaan yang di dalamnya termasuk pengelolaan modal dan manajemen. Tujuannya adalah agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin baik dan sehat. Yang terakhir, sebagai alat untuk melakukan divestasi. Divestasi adalah kebalikan dari investasi, yaitu penarikan dana dari proyek dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar primer. Pasar primer adalah tempat penawaran efek oleh sindikasi, penjamin emisi, dan agen penjualan kepada investor publik. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar tempat efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek dan dapat diperjualbelikan. Perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer, harga sahamnya tetap, tidak dikenakan komisi, untuk pembelian saham saja, pemesanan dilakukan melalui agen penjual, dan jangka waktu yang terbatas. Sedangkan di pasar sekunder, harga saham berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar, dibebankan komisi, untuk pembelian dan penjualan saham, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa, dan jangka waktunya tidak terbatas. Lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Yang kedua, biro administrasi. Biro administrasi adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Dan yang terakhir, ada pemeringkap efek. Pemeringkap efek adalah pihak yang bertugas memberikan peringkat terhadap efek hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang akan diterbitkan. Produk-produk pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan dengan penyertaan modal. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, waran. Waran adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran. Yang keempat, reksadana. Reksadana adalah investasi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Yang terakhir, ada indeks berjangka.
Indeks berjangka adalah suatu bentuk perjanjian jual maupun beli suatu kontrak indeks pada harga tertentu, jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan yang diatur oleh bursa dan lembaga terkait untuk menjamin perjanjian kontrak jual maupun beli yang dilakukan dengan adil dan baik. Investasi di pasar modal. Yang pertama ada dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan emiten atas keuntungan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dividen sendiri diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam sebuah rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Capital gain ini terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Resiko investasi di pasar modal. Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Yang kedua, capital loss atau menjual saham dengan harga jual lebih rendah daripada harga beli. Yang ketiga, dilikuidasi atau perusahaan mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir ada delisting. Delisting adalah saham tersebut didelis dari bursa efek. Profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, akuntan. Yang kedua, legal audit. Yang ketiga, konsultan hukum. Yang keempat ada penilai, dan yang terakhir ada notaris. Contoh pasar modal. Di Indonesia sendiri, contoh pasar modal ada Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Bursa Efek Indonesia sendiri tergabung antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sedangkan contoh pasar modal di luar negeri, yang pertama ada Euronext, Hong Kong Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, dan masih banyak yang lainnya. Studi kasus. Dalam perdagangan saham PT Ultra Jaya Milk Tbk. Kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal mengenai kemungkinan adanya upaya manipulasi transaksi dengan pola dominasi transaksi beli yang menimbulkan market impact change terhadap volume dan harga saham PT Ultra Jaya Milk Tbk atau ULTJ yang cukup signifikan yang dilakukan oleh 6 anggota Bursa Efek pada periode perdagangan 18 April sampai dengan 28 Mei 2001. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data-data atau dokumen-dokumen dan pihak-pihak yang terkait, dalam kasus ini ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, transaksi saham PT Ultra Jaya Milk Tbk atau ULTJ yang dilakukan oleh saudara Ivan Yuliavan Tausa mengalami pertemuan sebanyak 10 kali dengan tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan, sehingga dalam hal ini telah melanggar pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal. Yang kedua, transaksi tutup sendiri atau yang sering disebut crossing atas nama saham PT Ultra Jaya Milk Tbk atau ULTJ yang dilakukan oleh PT Berkat AGP Capital melalui anggota bursa PT Makindo Sekuritas tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan, sehingga dalam hal ini telah melanggar pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal. Yang ketiga, kegiatan saudara Ivan Yuliavan Tausa yang mengumpulkan dan mengelola dana dari para pihak. Dalam hal ini yang bersangkutan mengistilahkannya sebagai switcher, tidak memiliki izin sebagai wakil manajer investasi dari Bapepam, sehingga melanggar pasal 103 Undang-Undang Pasar Modal.
Yang keempat, PT Pratama Penaganarta mengetahui dan membantu kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Ivan Yuliawan Tausa sebagai manajer investasi yang tidak memiliki izin dari Bapepam. Dan yang terakhir, transaksi sebanyak 10 kali yang dilakukan oleh Saudara Ivan Yuliawan Tausa dan transaksi tertutup sendiri sebanyak 1 kali yang dilakukan oleh PT Berkat Agape Capital tidak signifikan dibandingkan dengan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh keduanya. Di samping itu juga, belum adanya realisasi keuntungan yang diperoleh dari kedua nasabah tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa sesuai pasal 102 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Saudara Ivan Yuliawan Tausa, PT Pratama Penaganarta, PT Berkat Agape Capital, dan PT Markindo Sekuritas dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Sekian dari pemaparan saya tentang pasar modal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.